soleh, ganteng, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, kaya raya, dokter spesialis, mertua mana yang tidak akan senang? Betul? Salahnya ini hanya ada di sinetron. Insya Allah nanti akan muncul dari pesantren Ummul Qura, insya Allah. Saya tidak layak menceramahnya di adikku sekalian, bapak-bapak dosen, guru-guru kita, kiai, orang yang kita hormati, kita muliakan. Tidak ada keberkahan ilmu kalau tidak ada berkah guru. Saya sampai hari ini berkah guru. Saya datang sowan ke guru SD, datang saya ke SD saya. Walaupun hati saya sampai hari ini masih terasa, sakitnya masih di lubuk hati yang paling dalam. Waktu kepala saya dijedutkan ke dinding. Ustadz dendam? Enggak, cuman ingat aja. Saya tetap datang, tangannya saya cium. Saya tetap datang ke pondok, masih ingat mudabbir kelas 5, petantang petenteng. Sini, kelepak. Ustadz dendam dengan mudabbir tuh? Enggak. Tapi saya ingat, kalau dia ngundang saya nggak mau datang. Tapi hubungan tetap baik. Setiap saya pergi ke daerah, mudabbir, sehat, apa kabar? Dulu strata kita, kelas 5 mudabbir, kelas 6 ustad, alumni Gontor khawasul khawas, paling tinggi alumni Mesir. Kita rakyat jelata, paling bawah. Tapi kita menganggap bahwa ini adalah senior-senior, orang yang kita hormati, kita muliakan. Barokah. Kalau ada anak yang baru lahir, yang kita mintakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub. Kalau ada orang menikah, yang kita mintakan barokahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau orang mau makan, yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan ketika kita jumpa orang yang kita minta barokahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada barokah ilmu kalau tidak hormat kepada guru. Saya sampai hari ini tetap saya bacakan guru-guru saya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tetap itu saya bacakan. Kenapa? Mengambil barokah. Karena kita tak tahu entah dari guru yang mana. Macam-macam bentuk guru saya dulu mengajarkan. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang baik. Kita tak tahu barokah. Maka adik-adik juga nanti kalau sudah sampai masanya kalian S1, S2, S3, postdoktoral, jadi doktor, jadi pengusaha, jadi spesialis, jadi pengacara, jadi apapun kalian, pulang lagi ke Ummul Qura tidak sebagai orang besar, tapi sebagai orang yang mengharapkan barokah. Bisa? Ingat, kita janjinya di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Kode etiknya 600 ml. Ternyata kalau ngobrol dengan orang-orang yang berilmu, connect, itu nggak terasa 60 menit. Tapi kalau saya ceramah di hotel, ya Allah lamanya. Kapan itu? Pas acara nyambut buka puasa. Hotel lama betul terasa. Begitu selesai, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT. Mari kita baca Allahumma laka sumtu abika. Datang panitia, mohon Pak Ustadz, itu baru handphone. Lama betul terasa. Tapi di pesantren Ummul Qura saya ngomong, nggak tentu arah ceritanya entah kemana-mana. Begitu cepat waktu berlalu. Yang lama itu adalah hubungan kita. Insya Allah bisa dipakai untuk update ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti adik-adik kalau jadi penceramah merasakan apa yang saya rasakan. Kadang ada di suatu tempat kita udah siap,
siap dengan materi yang mau kita sampaikan, tapi begitu sampai di situ hilang. Tapi ada pula di suatu tempat kita merasa bisa apa enggak ya, tapi begitu sampai di situ, ini kuasa Allah. Jadi Ustadz kalau sebelum ceramah itu apa yang Ustadz lakukan? Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hambamu, yang ku injak ini bumimu, yang ku sampaikan ini adalah firmanmu, yang akan ku cakapkan ini adalah sabda nabimu, para ulama pewaris rasulmu, maka tolonglah aku, la haula wala quwata illa billah. Setiap saya pergi ke satu daerah, saya cari ulama yang paling tua. Di Aceh masih ada ulama tua umur 90 sekian tahun, namanya Abu Tumin. Di bawah itu lagi masih ada Abu Kutakrong. Lalu kemudian dulu ketika saya masih sekolah, ada ulama karismatik tua Majelis Ulama Indonesia, Ki Haji Aliyafi, 90-an juga. Saya datang. Lalu kemudian di Pontianak, Kalimantan Barat, ada di situ Hubabah, Habib perempuan, sudah tua, 103 tahun, tapi tetap baca Quran sampai khatam berkali-kali satu bulan. Saya datang di tempat orang-orang sudah meninggal, makamnya saya cari. Tapi saya bukan penyembah kuburan, bukan mau cari tuyul. Saya sekedar ziarah, ingin mengkaji bagaimana kehidupan orang-orang soleh. Di Aceh saya ziarah ke makam orang yang menerjemahkan Al-Quran pertama kali ke dalam bahasa Melayu sebelum ada bahasa Indonesia. Dia adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ketika datang banjir tsunami di tengah laut, hancur gedung-gedung, tapi makamnya tidak. Kata penjaga makam, air itu seperti terbelah, sampai hari ini makamnya masih utuh tegak berdiri di Banda Aceh. Ketika di Kalimantan Selatan, saya sempatkan ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pendiri dari pendidikan agama Islam, kitab fikih Sabilal Muhtadin, Syarah Siratil Mustaqim, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dimanapun negeri saya cari ulama, yang masih hidup saya datangi, yang sudah meninggal kuburnya. Tidak ada keberkahan ilmu kalau tidak ada berkahnya guru-guru. Biasanya saya tausiah pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, saya simpulkan. Tapi di pesantren modern Ummul Qura saya tak simpulkan, karena kelihatan dari tatapan matanya mereka bisa menyimpulkan sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang fakir. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Mohon Abdul Somad didoakan supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Itulah yang dapat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.